Shalom. Sebelum persekutuan umumnya dimulai, aku mau kakak dan teman-teman on cam dulu ya. Ayo on cam dulu dong. Ayo kak on cam kak. Shalom abang, kakak dan teman semua. Selamat datang di PU Topikal tema Toxic Friendship yang diambil dari ayat Alkitab Amsal ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setia dan menjadi saudara dalam kesukaran. Juga mau ucapin selamat Paskah bagi kita yang hadir. Melalui Paskah ini kita mengerti betapa harganya setiap pribadi-pribadi di antara kita, yang mana anak Allah Bapa yang mulia disalibkan untuk menebus dosa, dengan harapan jiwa-jiwa itu memulai kehidupan yang baru sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, sebelumnya itu aku mau nanya, gimana kabarnya Bang Edo dan Kak Fani? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk sama-sama bersekutu kembali. Aku harap teman-teman lain juga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai ibadah kita, aku persilakan teman-teman untuk ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kasih untuk kasih karunia dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat malam hari ini, Tuhan kumpul jiwa-jiwa rindu akan kasih-Mu melalui persekutuan ini. Ya Bapa, kiranya Tuhan yang memberikan kefokusan kepada hati dan pikiran kami untuk mengikuti persekutuan dengan Roh Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan akhir. Kami juga mau menyerahkan persekutuan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, mau ajak teman semua untuk menyerahkan penyelamatan Tuhan. Dia yang sudah mati dia bangkit bagiku. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Dia Sungguh Baik. Ayo dong, yang lain on cam lagi. Masa cuma seperti... Ayo dong, Kak. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus
perisaiku, penebusku. Dia baik bagiku. Kau sangat penuntunku di hidupku. Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Puji Tuhan, sebentar kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita rendahkan hati meminta Tuhan di hati kita. Meminta Tuhan melihat hati kita, apakah kita sungguh mengasihi Dia, karena Dia dan menilai hidup kita. Untuk itu, aku mau ajak teman kita angkat lagu pujian, kita katakan, selingkuh dan lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ketika berdoa, mari aku mengajak teman-teman, yuk kita renungkan apa aja yang udah kita lakuin sehingga kita menyakiti hati Tuhan secara sadar atau kita selalu merasa benar atas perbuatan dan keputusan kita lakukan. Kita juga tidak sadar ini seminggu, sebulan, atau bulan yang lalu kita justru semakin jauh dari, dan seringkali kita berusaha menutupi segala pelanggaran yang kita perbuat di hadapan teman, keluarga, bahkan di hadapan Tuhan sekalipun. Yesus sendiri yang tahu seberapa sering kita telah berdosa dalamnya. Dan kan ingat lutut sama Tuhan dan berterima kasih. Kapan terakhir kali kita datang ke dalam hadirat Tuhan? Nah, kalau nggak ada Tuhan, aku rapuh. Aku nggak bisa ya Tuhan jalani hari-hari buat Tuhan di sampingku. Kapan terakhir kita datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, kayaknya aku terlalu banyak mengeluh sampai aku
yang Tuhan perbuat ini. Di masa yang mudah, sulit untuk kita mengucap syukur, mengakui kesalahan kita, dan berlutut merendah hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan, meminta Tuhan melindungi hati kita, dan memohon pengampunan kepadanya. Kasihanilah kami ya Yesus, kami malu dan menyesal atas semua yang telah kami lakukan. Kami merasa sangat buruk hari ini, menyadari betapa banyak dosa yang kami perbuat, menyadari orang yang dirugikan karena perbuatan kami. Namun ada hentinya memberikan berkat dan mengasihi dalam hidup kami. Namun pada kesempatan ini kami ingin berubah menjadi lebih baik, sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air murni dan yang rohani, supaya olehnya kami bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita berikan sedikit waktu untuk kita merenung bagaimana kehidupan yang sudah kita jalani ini. Mari kita memulai saat teduh sejenak. Kau yang terindah di dalam Amin. Puji. Kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan akan dibawakan oleh Bang Beni. Untuk itu, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan Rajaku, kutinggikan namamu selalu. Kita angkat pujian, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu
Selanjutnya, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan kepada Bang Beni. Silahkan. Makasih ya Ito. Ya, Bursianipar ya. Baru tahu aku. Ya. Itu dalam doa. Tuhan, kami kembali mau menyerahkan kepadamu ya Tuhan, penyampaian firman ini. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami kejujuran untuk mengakui kekurangan kami, kesalahan kami, jauhkan kami dari kemunafikan, terlebih kemunafikan di masa-masa online, ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, semua yang hadir dalam ini boleh benar-benar memusatkan pikirannya dalam sharing firman kali ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Screen-ku boleh di-present? PowerPoint-ku boleh di-present kah? Host? Ya. Pengurus 2 hari yang lalu, saya kaget banget sebenarnya, disuruh sampaikan ini tiba-tiba gitu, karena saya tahu sebenarnya sebelumnya Kak Yeti ya yang mau jadi pembicara ya, itu seorang alumni yang cukup baik juga menyampaikan ini, dan saya pikir saya mungkin bisa dibilang dengan persiapan yang sangat sedikit, apa adanya, semoga ini bisa jadi berkat buat teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bang. Boleh ada yang kasih feedback? Oke. Ini di tempat saya screen-nya belum ke-present. Apakah di tempat teman-teman sudah ke-present? Belum. Belum, Bang. Belum juga, Bang. Belum ya? Oke. Nggak apa-apa. Ya, Urus memberi saya tema toxic friendship ya. Dan buat saya secara pribadi teman-teman, toxic friendship ini nggak bisa lepas dari toxic relationship juga, gitu. Persahabatan dan relationship. Saya pikir kalau di Indonesia konteksnya relationship mungkin lebih ke pasangan gitu ya, pacar atau atau istri gitu ya. Dan beberapa waktu ini ada isu-isu yang bukan isu sih, ada fakta-fakta yang buat saya tadi mencengangkan gitu ya. Saya dapat sharing dan cerita, dan saya pikir ini cerita yang gitu tentang beberapa teman. Itu boleh next slide. Ya, sebut saja dia yang pertama, teman-teman. Yang pertama ada saya sebut saja I. I ini teman-teman adalah pengurus persekutuan, mantan pengurus persekutuan lebih tepatnya. Dia bekerja di luar Lampung, lalu dia punya pacar. Pacarnya seiman. Pacarnya seiman, teman-teman. Jadi seiman belum tentu baik juga ya. Pacarnya seiman, lalu karena mereka saking dekatnya gitu ya, dan mereka lupa kalau mereka harus pemberkatan nikah dulu gitu. Bukan ego ya, tolong Gunawan ya. Bukan ego, tenang. Ya, ini perempuan teman-teman. Dia akhirnya melakukan seks bebas, lalu tanpa dia sadar, tanpa dia sadar lah kali ya, dia hamil gitu. Dia hamil, lalu dia stres, lalu yang mengerikannya teman-teman adalah justru kehamilannya ini dijadikan kekuatan buat dia supaya si pacar tidak pergi dari dia. Ini perempuan, teman-teman.
Padahal si pacar sering mukul. Padahal si pacar ya bukan yang baik-baik juga. Overposesif, dia nggak bisa punya teman cowok bener-bener. Si I ini ya, si I ini mantan pengurus, ingat. Dia rela hamil, dia rela hamil demi pria yang suka mukulin dia. Lalu baru-baru saja saya dengar dia akhirnya keguguran. Meskipun saya menyaksikan dia keguguran, mungkin saja aborsi, saya juga tidak tahu, gitu ya. Dia keguguran dan dia takut, gitu ya. Dia takut mungkin efek-efek keguguran seperti itu, gitu, karena kalau hamil yang saya tahu itu hormonnya tidak stabil, lalu dia mudah menangis dan lain sebagainya. Dia takut karena dia sudah keguguran, maka ada kemungkinan si pria ini bisa meninggalkan dia begitu saja. Toxic relationship ini bisa jadi sesuatu yang ternyata di luar dari kekuatan kita untuk lepas dari belenggu itu. Lalu yang berikutnya ini, M ini juga alumni, mantan ketua persekutuan. Si pacar datang, lagi ada KPMB, si pacar datang maksa dia harus pulang dari KPMB itu, dijemput dia dari KPMB itu, lalu pulang, dia dipaksa pulang, handphone si M ini disita sama dia, dikit-dikit cemburu, dikit-dikit marah, dikit-dikit dimaki, lalu di depan kami gitu dia marah-marah, berbuat kasar sampai mau narik-narik dia gitu ya, sampai nyeret-nyeret dia gitu, sampai akhirnya hampir saja gitu ya, namanya anak persekutuan gitu ya, ngelihat perempuan digituin maunya marah gitu ya. Dan saya pikir ini tindakan yang tepat gitu, kita marah gitu ya, kita mengancam balik gitu. Jangan sampai kamu kerja lagi, kalau enggak urusan kamu. Dia ngamuk-ngamuk. Ganteng enggak si cowok, tapi si cewek begitu, si M ini begitu terikat. Ya, toxic relationship ini begitu mengerikan, teman-teman. Saya pengen benar lebih dalam bahas ini, toxic relationship gitu ya. Karena saya pikir ini lebih menantang daripada toxic friendship. Ini menurut saya toxic friendship agak normatif gitu ya. Maksudnya ya bisa dibilang itu terlalu biasa gitu ya. Terlalu biasa, tapi sampai relationship, sampai pacar gitu ya, berpacaran ini sangat sulit lepas dari situ. Mungkin nanti PMK Kota bisa bahas lebih lanjut gitu ya. Dengerin aja di podcast kami ya, PMK Undercover. Sekalian promosi ya. Kami di episode pertama kami ngangkat tentang kemunafikan. Karena saya pikir yang mengerikan adalah kita bisa menemukan orang-orang yang menghadapi realitas yang begitu mengerikan gitu. Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang di dalam persekutuan. Next slide. Ya, tapi ya sudah gitu ya. Itulah toxic relationship. Kita akan sedikit mundur sedikit gitu ya, dengan toxic. Nah, teman-teman, ini dilansir dari republika.co.id. Saya cukup suka dengan penggolongannya. Ada di user, The Leash, The Drama Queen, Negative Nelly, Critical Cathy, dan The Gossip Hound, lalu The Rebel. Inilah ada tipe-tipe pertemanan. Jadi bukan tipe-tipe teman doang, tapi jenis pertemanannya gitu ya. Toxic gitu ya. The user hanya ada jika butuh gitu. Ya banyak lah kayak gini gitu ya. Kalau datang ke kita cuman karena butuh aja gitu. Saya juga pernah dulu punya teman
sebut saja J gitu ya, dia datang tuh kalau butuh aja, dan bahkan sampai saking ngeselinnya tuh ya, dia bisa korbankan kita, nilai kita demi dia gitu ya. Artinya kayak saya ingat dulu ada seorang teman, dia tuh nggak ngerjain makalah tentang gereja waktu itu di mata kuliah agama gitu ya, agama waktu semester 1 itu kan ada mata kuliah agama, dan kami disuruh bikin makalah tentang gereja di gereja kami masing-masing. Ini di Unila ya, saya angkatan 2006 di Universitas Lampung, matematika MIPA. Lalu konsekuensi dari plagiat itu adalah Butumiar. Kalau teman-teman tahu Butumiar, betapa mengerikannya dia kalau nemuin kami itu plagiarisme gitu ya. Ya nilainya 0 dari situ gitu. Sedangkan waktu itu 20%. Dia tanpa izin mengambil data saya ingat gitu ya. Tanpa izin mengambil data saya, dan akhirnya nilai kami sama-sama 0. Karena kami di gereja yang sama, saya yang cari data gitu ya. Tapi dia nggak ikut cari data, lalu semua kata-katanya diambil sama dia gitu ya, cuman ganti nama dan lain sebagainya gitu, tiba-tiba jebret gitu. Kalau saya hitung nilai agama saya A, tahu-tahu jadi B. Gara-gara itu. Berkurang 20%, 0 nilai saya jadinya di situ. Dan ada gitu ya teman-teman, begitu Deli cenderung menggantungkan diri. Ini needy gitu ya, ngebutuh banget gitu ya, pengen bergantung banget sama teman kita gitu ya. Yang tipe-tipe kayak gini biasanya tuh ya nggak terlalu sih, tapi kadang gitu dia suka suka ya ikut-ikutan, kalau dia nggak datang gue nggak ikut. Nah bisa gitu, dia sangat bergantung sama temannya gitu. Terus dia milih mata kuliah apa ya gitu, dia milih mata kuliah apa biar gue bareng sama dia, dan gue bisa bukan manfaatin sih, gue bisa ya bergantung aja gitu, pengennya bawaannya ya bergantung aja sama dia gitu. Drama queen ya, merasa yang hidupnya paling menderita gitu. Jadi tuh seolah-olah kalau dia nggak diperhatiin, orang udah sayang lagi sama dia udah nggak jadi teman kita lagi gitu. Lo udah nggak teman gue lagi ya, itu punya masalahnya masing-masing. Nah negatif Nelly ini neti terus ya, dikit-dikit neti gitu ya, negatif thinking terus bawaannya gitu ya. Critical Cathy ini tukang kritik, apa kita nggak ada bagusnya gitu ya. Padahal dia teman kita nggak ada bagusnya gitu. Ngeritik aja gitu ya. Bukan berarti kita jadi anti kritik ya gitu ya, tapi pikir kalau setiap hal kecil aja dikritik, saya pikir ya ini memang masih udah jadi toxic friendship gitu ya. Lalu gossip hound gitu ya, berbakat jadi wartawan infotainment, kerjanya ngegosip. Nah, yang satu hal yang saya gumulkan teman-teman mengenai ini, teman-teman, terus untuk teman-teman yang cewek, menurut saya memang ini sangat sulit untuk dilepas gitu ya. Tapi teman-teman, bukan ini nggak bisa. Jadi saya ingat yang John Stott sampaikan. John Stott ini seorang teolog Injili, dia sudah almarhum, dia bilang kayak begini teman-teman. Bicarakan kekurangan orang atau aib orang boleh, gitu, tapi hanya dalam rangka menolongnya. Nah, masalahnya kita saat ini adalah teman-teman, kita sering banget membicarakan orang memang karena asik membicarakan kekurangan orang. Dan itu perbuatan yang sebenarnya emang jahat loh. Gitu ya. Suka aja ngomongin dia jelek, kejelekan orang gitu. Pernah nggak sih kita tuh panjang itu berepisode-episode ngebahas kebaikan orang gitu ya. Beda lah kalau sama artis Korea ya gitu. Kita tergila-gila sama ketampanannya gitu. Artinya pernah nggak sih kita tuh sampai segitu banget ngomongnya tuh ngomongin orang yang baik gitu. Coba pikir teman-teman, lihat apa banyak ya, lebih banyak mana ya gua itu ngomongin kejelekan orang atau kebaikan orang gitu. Teman-teman pikirin gitu. Jangan-jangan teman-teman tipe-tipe gossip hound gitu ya. Kebanyakan ngejelekin orang aja gitu. Ya, ini kami juga bergumul soal gosip gitu waktu itu, staff-staff berpikir
kita tuh nggak bisa benar-benar nggak ngomongin kekurangan orang gitu ya. Dan John Stott sedikit menolong kami gitu ya. Ternyata memang nggak bisa kita ngomongin orang kalau kita nggak mau tolong. Dan saya pikir inilah evaluasi kelompok kecil gitu ya. Gimana caranya kita membicarakan kekurangan orang hanya dalam rangka menolongnya. Kalau enggak ya emang lu benar jadi teman toksik lu gitu. Apa gitu, ngapain gitu ya. Pokoknya apa ya? Dia nggak mau apa ya? Dia nggak mau aturan. Dan biasanya orang-orang kayak begini tuh bukan orang-orang yang berkomitmen. Oke. Next slide. Ya ini cepat aja teman-teman. Aku sih kepikiran mungkin teman-teman bisa banyak sharing atau bertanya gitu ya. Nah, teman-teman semua itu teman-teman, saya pikir ini muaranya teman-teman. 4 berhala utama gitu. Kita bisa jadi toxic friend gitu ya dan juga punya berteman sama mereka gitu ya. Karena ada berhala-berhala ini, sebenarnya ada banyak sekali berhala, lalu ini 4 inilah yang jadi kepalanya gitu ya. Ini ada yang power, berhala dari kuasa, kekuatan gitu ya. Longing for influence, dia tuh sangat apa ya, mengejar sesuatu namanya pengaruh. Ini bisa jadi apa sih teman-teman, yang apa sih ini? Ya yang sangat over control gitu ya buat kita. Dia tuh nggak kontrolin kita banget gitu ya. Maksudnya tuh dia tuh pengen banget tuh segala-galanya tuh jabatan segala-galanya gitu ya. Apa dia ngelakuin apapun demi power gitu. Bukan demi kekuatan fisik doang gitu, tapi benar-benar lebih ke pengaruh gitu ya. Lalu kontrol. Nah, ini kontrol artinya bukan cuman apa sih, bukan mengendalikan orang. Kalau mengendalikan orang tuh lebih ke power sebenarnya gitu ya. Nah, ini pokoknya semua itu harus sesuai dengan rencana gua. Teman-teman, kalau orang-orang kayak begini tuh biasanya diajak jalan-jalan tuh paling ini tuh, paling apa ya, paling Izin Bang, suaranya hilang. Oh sorry. Sampai mana tadi ya? Ini sekarang udah kedengeran nggak? Sudah Bang. Udah, Bang. Oke, aku mulai ada kontrol tuh dia tuh harus banget sesuatu itu di luar rencana dia. Kalau sesuatu terjadi sesuatu tuh harus banget ada dalam rencana dia. Ketika ada sesuatu yang spontan atau di luar rencana dia tuh nggak suka, gitu ya. Dia nggak senang. Lalu jadi sumber konflik akhirnya gitu ya. Apalagi kalau ini orang-orang kayak begini berteman sama tipe rebel gitu ya. Tipe yang suka ngebrontak gitu. Ah lo apaan sih lo gitu ya. Saya tergolong rebel juga sebenarnya gitu ya. Saya nggak suka aturan gitu. Tapi ternyata ya memang kalau ketika sudah bertobat teman-teman, kita harus sadar bahwa aturan yang paling baik adalah aturannya Allah gitu ya. Tidak diatur itu juga sebuah aturan gitu teman-teman. Ya. Jadi dia lebih ke pokoknya dia set diri dia untuk tidak mengikuti aturan gitu. Nah, ini orang-orang yang nggak suka banget berelasi sama orang kontrol gitu ya. Nah, comfort. Nah, ini orang-orang comfort sebenarnya. Dia longing for pleasure. Pokoknya apa ya? Dia mencari kesenangan yang enak apa? YOLO ya, you only live once gitu ya. Hidup ini cuma sekali. Cari yang enak. Ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Inilah orang-orang yang longing comfort. Ketika orang-orang seperti ini disuruh berkorban, nggak mau teman-teman. Disuruh berkorban demi teman yang nggak mau. Disuruh capek demi teman yang nggak mau. Dia nggak akan dapat apa, apalagi dia nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak mau.
sekarang tuh comfort ini lagi didewakan gitu ya gara-gara COVID ini gitu ya, mager gitu ya. Orang comfort tuh biasanya mager juga. Atau dia aja sangat-sangat apa ya, sangat-sangat rajin, sangat-sangat termotivasi itu sebenarnya cuman demi mengejar ini lagi ujung-ujungnya comfort supaya enak. Bisa aja teman-teman rajin belajar gitu ya biar kaya. Biar kaya kenapa? Biar comfort. Penggila kemewahan juga sebenarnya comfort sih. Saya pikir teman-teman Alkitab tuh berkata bahwa kalau kaya tuh nggak masalah ya. Cinta akan uang yang masalah kan. Bukan uang itu yang salah. Gitu. Sebenarnya cinta akan uang itu juga akhirnya teman-teman termanifestasi sama kemewahan. Tuhan tidak against, tidak melawan kekayaan, tapi Tuhan melawan kemewahan. Nah, orang-orang comfort tuh suka banget. Ini orang-orang comfort biasanya tontonannya nih Crazy Rich apa, Crazy Rich itu gitu ya. Terus nonton ini, nonton itu gitu. Nonton sesuatu yang wah buat dia menghayal gitu. Dan akhirnya ya memang dia sangat bisa jadi toksik gitu ya. Ini bisa jadi teman yang toksik banget gitu. Nggak bisa diajak berkorban. Ya mungkin the user nih tipe-tipe yang begini gitu ya. Approval. Nah, approval ini bukan cuma diakui, tapi dia diinginkan dan diterima. Misalnya apa ya? Misalnya gue bisa jadi gini, teman-teman tuh pengen belajar, pengen rajin banget belajar biar IP-nya tinggi supaya apa? Supaya diterima. Supaya dianggap sama orang. Teman-teman rela berkorban bahkan gitu ya, teman-teman militan banget gitu di pelayanan di FKM KFT gitu. Tapi ternyata ketika kalian sudah militan, ada protes gitu ya, ketemu sama orang kritik, kalian berhenti gitu ya. Yang tadi ya, ketemu sama critical Cathy, kalian berhenti nih. Kalian sangat terganggu dengan itu. Gila, gue udah capeknya nggak salah, yang dia lakuin nggak salah. Motivasinya dilakukan supaya dia lakukan itu, dia gila-gilaan lakukan itu supaya dia dianggap dan diterima. Kadang saya pikir nih satu hal yang saya soroti dari motivasi ospek begini juga kadang. Saya bukannya anti ospek gitu ya, saya generasi terakhir di matematika yang di ospek gitu ya, di makrab gitu. Jadi tuh sering banget tuh senior tuh mengumandangkan ini nih gitu. Lo nggak akan diterima, lo nggak akan dianggap kalau lo nggak ikut makrab. Seolah-olah tuh jadi kita tuh berharga bila ikut itu gitu. Jadi kita tuh nilai kita di fakultas kita atau di kejurusan kita tuh di depan senior kita atau teman-teman kita karena itu gitu. Sampai yang keterlaluan di jurusan saya matematika gitu ya. Anak-anak yang nggak di ospek sok-sokan begitu ngomongnya gitu ya. Lo nggak akan diakuin sama teman-teman lo. Ya lo nggak pernah di ospek lo ngomong kayak gitu. Sampai kayak begitu tuh. Saya nggak ngerti gitu. Dapat dari mana itu gitu. Tapi intinya seperti itu teman-teman. Jadi masalah dari toxic friendship atau bahkan toxic relationship adalah berhala ujung-ujungnya. Teman-teman ingat ini kita nih gitu. Rentan artinya kita bisa jadi satu itu. Bahkan kalau situasi biasanya masalah datang gitu ya, cobaan datang sama kita, baru tuh kelihatan tuh kita nih siapa ya, gitu. Nah teman-teman, saya pengennya sebenarnya lebih dalam lagi bahas ini, tapi kalau online tuh nggak enak lama-lama ya. Nah, teman-teman, ini next slide. Iya, ini saya ingat lagu dulu, Persahabatan Bagai Kepompong gitu. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Dan saya pikir
Ini sangat alkitabiah, teman-teman. Ini pola Yesus bersahabat dengan murid-murid. Mengubah ulat jadi kupu-kupu. Teman-teman lihat Yesus ketika melayani murid-murid seperti kayak Yakobus, Yohanes, dan Petrus, mereka yang pengen banget pengakuan seperti Yohanes dan Yakobus gitu ya, mereka pengen di sisi kanan Yesus, lalu Yesus menghardik mereka. Menghardik mereka dengan bilang siapa yang mau dipakai dia yang siapa yang mau jadi paling antara kalian harus menjadi hamba atas mereka semua. Itu hardikan sebenarnya, teman-teman. Artinya sesuatu yang sangat mengecewakan si Yakobus dan Yohanes waktu itu. Lalu Petrus, teman-teman tahu sendiri ya. Petrus bahkan digembalakan oleh ayam ya. Teman-teman ingat ya. Dia digembalakan ayam ketika Yesus pergi, teman-teman. Jadi ayam akan 3 kali berkokok gitu. Kau akan 3 kali menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Dan Petrus menangis di situ. Bahkan Petrus adalah orang yang sempat dibilang Yesus, pergilah kau setan. Teman-teman ingat waktu si Yesus mau menceritakan masa-masa terakhir dia, anak manusia akan menderita gitu, Pak. Si Petrus bilang, nggak boleh begitu. Yesus ditarik, terus Yesus bilang sama Petrus, pergi kau setan. Tapi teman-teman lihat setelah Yesus naik, Yesus bangkit, mereka di kuku-kuku. Mereka jadi dewasa. Persahabatan yang baik, teman-teman, saling mendewasakan. Dan terkadang nggak enak. Nah, berikutnya Daud dan Nathan. Sorry, bukan Nathan. Nathan ya. Nathan, Nabi Nathan ya. Next slide. Samuel 17 mengatakan, dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ini sahabat yang benar-benar, teman-teman, bertaruh nyawa. Bahkan, teman-teman, dia berdiri di hadapan papanya demi Daud. Ya, Yonatan ini, teman-teman. Dia rela, hampir saja dia mati ditombak sama Saul, kalau teman-teman tahu dalam cerita ini. Demi menjaga Daud. Sebenarnya bukan demi menjaga Daud juga. Demi Daud tidak disingkirkan pergi dari kerajaannya waktu itu. Kalau teman-teman baca lengkapnya aja gitu ya, 1 Samuel 20. Dan ini cerita persahabatan yang begitu indah. Ketika berpisah mereka, teman-teman, ternyata intinya si Yonatan mencoba menahan Daud supaya Daud tidak pergi, dan Yonatan pengen kasih tahu sama Daud, kalau bapak gue marah nanti gue kasih tahu, kalau bapak gue nggak marah nanti lo balik lagi aja gitu. Dan ternyata papanya marah kan, si Saul marah, lalu dia balik lagi, dia kasih kode intinya supaya ngasih tahu sama Daud kalau papanya marah, dan mereka berpisah. Ketika mereka berpisah, mereka saling, sampai dibilang mereka berciuman ya gitu, saling mencium gitu ya. Dan ini bukan cium nafsu sebenarnya gitu kalau kita lihat dalam konteks Ibrani saat itu, teman-teman, antar pria dan pria itu sangat hangat, memang bisa memeluk, saling mencium gitu ya. Jadi ini culture mereka gitu, mungkin bukan culture kita. Kalau culture-nya culture-nya orang Kupang gitu, teman-teman. Kalau teman-teman ke Kupang gitu, nanti jangan kaget kalau tiba-tiba, ya biasa, nggak semua orang sih memang digituin gitu ya, tapi kalau mereka merasa senang dengan kita dan mereka welcome kita, itu kita dikasih cium hidung, teman-teman. Hidung kita beradu gitu ya. Hidung kita beradu, jadi itu sampai ya sebegitunya kehangatannya gitu ya. Pria dan wanita gitu ya. Jadi kalau hidungnya pesek kadang tuh, aduh, hati-hati gitu ya. Apalagi kalau hidungnya pesek, bibirnya monyong gitu ya. Kalau ke Kupang hati-hati ya. Jangan cium nanti. Ya, malah ciuman bibir. Nah, teman-teman, maksudnya adalah ini saking mereka saling mengasihi, Daud dan Yonatan, teman-teman. Mereka tuh berpisah tuh sedih banget gitu ya.
Saya ingat abang saya waktu itu, saya cukup di rumah ini cukup gitu ya. Abang saya tuh sering banget ke saya gitu ya, dan mungkin ya agak aneh gitu buat kalian yang nggak terbiasa seperti itu gitu. Lalu saya pergi ke Unila gitu ya, abang saya yang anter, lalu di Damri dia nyium pipi saya. Lalu saya mikir, banyak orang melihat saya gitu ya. Waduh, mereka nggak ngira saya pasangan gay kan. Jadi apa ya, artinya tuh saking dekatnya kami sehingga ya, biasa, sesuatu yang biasa tanpa nafsu gitu ya pastinya gitu ya. Dan Daud dan Nathan seperti itu teman-teman. Jadi bagi Nathan teman-teman, mengasihi Daud itu seperti mengasihi dirinya sendiri. Nathan menghidupi apa yang disampaikan oleh Allah melalui Taurat, ya, hukum Taurat waktu itu. Hukum Taurat kan memang dari dulu mereka sudah sadar bahwa hukum Taurat itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Gitu. Daud dan Nathan melakukan itu, gitu ya. Persahabatan itu loh yang merasakan mereka gitu. Sampai Yonatan tahu kekurangan papanya, sampai Yonatan berani berdiri atas kesalahan-kesalahan papanya. Karena dalam persahabatan dengan Daud, dia tahu kebenarannya seperti apa. Nah, seharusnya begini teman-teman bersahabat. Seharusnya begini bersahabat. Nah, teman-teman, untuk mempercepat saja ya, saya langsung ke sini teman-teman. Next slide. Ya. Tunggu ya teman-teman. Semoga tidak ini ya. Ya, persahabatan yang menyingkirkan berhala hati. Nah, teman-teman, saya pikir dalam sebuah persahabatan atau dalam sebuah friendship, teman-teman, yang nggak toxic gitu ya, yang nggak toxic friendship, harus ada safe place. Safe place apa maksudnya? Kita tuh merasa aman jadi diri kita. Kita merasa aman menceritakan kekurangan kita dan pergumulan kita. Tapi saya juga kurang suka teman-teman sama orang yang belakangan ini saya pikir di podcast gitu ya, seolah-olah tuh otentik itu segala-galanya gitu ya. Dan siapa yang tahu kamu sedang otentik kalau itu cuman kamu yang tahu gitu ya. Artinya apa sih teman-teman? Yang paling tahu dirimu tuh bukan kamu loh. Yang paling tahu dirimu itu tuh Tuhan loh yang ciptain kamu. Dan apa adanya aku, safe place ini aku gitu ya. Sorry, bukan safe place-nya. Apa otentiknya gitu ya. Seolah-olah itu otentik yang benar-benar otentik, padahal bukan gitu ya. Saya pikir ketika Allah desain kita, teman-teman, kita tuh didesain apa adanya, tapi apa adanya menurut Allah gitu. Sehingga ketika kita jatuh, teman-teman, sebenarnya Allah tuh sediakan alat untuk bangun gitu ya. Dia gitu ya. Bersyukur kalau punya safe place ini, saya bilang. Gitu. Allah ini adalah safe place dan komunitas atau sahabat kita itu safe place seharusnya. Di mana kita tuh benar-benar apa adanya tapi tetap kita mengejar holiness, haknya. Kita tetap mengejar kekudusan. Jadi kita bukan mengejar otentik yang asal-asalan. Kita mengejar otentik yang kudus, gitu, kekudusan yang otentik, gitu ya. Lalu intensional ada maksud, gitu ya. Maksudnya apa, gitu ya? Kita bukan berarti punya teman tuh cuman karena ada maksud, bukan gitu ya. Kita desain, gitu ya. Dalam persahabatan ini, gitu ya. Dalam persahabatan ini kita harus jadi pribadi yang seperti apa gitu. Makanya ada yang namanya transformatif. Teman-teman, saya pikir inilah yang buat kita tuh nggak asal-asalan pilih sahabat dan nggak asal-asalan bersahabat. Jadi
intensional transformatif gitu. Jadi bukan cuma orang yang terima kamu nih apa adanya, tapi dengan keberadaan kamu yang apa adanya ini, kamu jadi pribadimu yang terbaik di mata Allah. Intensional. Makanya dalam persahabatan yang intensional, teman-teman, terkadang itu menyakitkan. Saya nggak tahu, teman-teman. Saya merasa makin lama gitu, teman-teman, orang sekarang makin nggak enak negur. Kalau bahasa kami dulu namanya yang makin Batak, yang orang Batak itu makin Jawa, yang orang Jawa makin Batak. Artinya apa, teman-teman? Yang orang Batak itu makin sensitif gitu ya, ngomong apa makin sensitif, makin nggak bisa ditegur gitu ya, makin nggak bisa dapat teguran keras gitu. Lalu ya saya bilang makin jawab, saya bukan mau ini rasis ya teman-teman, ini cuman statement di zaman dulu gitu ya. Yang kita tahu mikirnya orang Batak tuh keras gitu, orang Batak tuh ini gitu ya, terus orang Jawa tuh lembut gitu ya. Terus orang Jawa semakin keras, semakin kayak orang Batak. Semakin takut berkonflik jadinya ujung-ujungnya teman-teman. Semakin, maksudnya gini, kita tuh banyak teman-teman menyakiti orang, tapi jangan-jangan kita tuh nggak tahu orang-orang itu tuh tersakiti atau tidak gitu. Maksudnya kita banyak menyakiti orang, tapi kita nggak tahu orang itu tersakiti atau tidak. Artinya dia nggak sampaikan kalau dia tuh tersakiti dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita gitu ya. Dan akhirnya nggak ada yang berubah gitu. Nggak ada teguran di dalam persahabatan. Nggak ada kemarahan dalam persahabatan gitu ya. Kemarahan yang saya pikir kemarahan yang baik gitu ya. Saya pikir memang benar kadang persahabatan tuh kadang dinilai dari ini juga gitu ya. Udah pernah berantem atau tidak gitu ya. Kalau semakin dekat orang itu biasanya ya pasti semakin banyak perbedaan yang kelihatan gitu. Lalu free of charge artinya teman-teman ini anugerah. Punya kalian yang rela berkorban demi kalian tanpa memikirkan apapun. Itu anugerah. Tapi teman-teman ingat, dalam prinsip anugerah itu selalu ada yang berkorban. Kalau teman-teman lihat karya Yesus, ya pasti ingat lah ya, karya Yesus di kayu salib, keselamatan dibilang anugerah. Tapi ingat teman-teman, yang anugerah itu korban nyawa. Nah persahabatan tuh kayak begitu teman-teman. Free of charge, tapi pengorbanan sebenarnya. Mungkin misalnya harus rela menegur dia, artinya ketika dia nggak terima sama tubuh kita harus rela mungkin berkonflik dengan dia. Atau mungkin saja dalam pengorbanan kita akhirnya kita dinilai toksik sama dia. Nanti saya ceritain tentang anugerah yang saya rasakan sampai saat ini soal punya sahabat ya. Dan transformatif artinya punya sahabat. Ketika kalian berteman, kalian harus dibentuk gitu. Kalau kalian jadi itu aja gitu teman-teman, mungkin ya, tapi nggak selalu gitu ya. Mungkin saja pertemanan kalian tuh nggak sehat, tidak teguh mungkin. Saya ingat teman-teman, saya harus hidup satu atap dengan anak kelompok kecil saya karena saya melihat bahwa salah satu kakak saya dulu itu pertumbuhannya gitu. Lalu saya bilang dia orang mampu sebenarnya gitu. Masih mahasiswa, saya ingat di rekening dia ada 3 juta. Kenapa saya waktu dia sakit disuruh ambil uang gitu. Di rekening 33 juta gitu ya. Lah, maksudnya apa saya ngomong kayak gini? Dia bisa sebenarnya ngekos, tapi
saya bilang, kamu tinggal di sekret aja. Lo tinggal di sekret aja. Gitu. Nemenin gua. Artinya waktu itu teman-teman ketika saya bilang kayak begitu, saya juga harusnya pilih dia orangnya. Tapi saya juga rela transfer. Ya, mungkin dia adalah alat saya untuk bertransformasi. Untuk jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Dan dia akhirnya tinggal di sekretariat Perkantas, tempat saya melayani dan bekerja. Dan saya hidup bareng dia. Gitu. Saya benar-benar merasakan jadi mama sekaligus bapak itu ya kayak gitu benar-benar cerewetin dia gitu ya. Salah satu hal buat saya harus banget nyuruh dia satu atap dengan saya itu ketika mamanya meninggal dan lulus. Dan habis itu saya takut dia tuh malah takut saya takut dia lebih terpuruk gitu ya, dan akhirnya malah nggak ngerjain apa-apa. Dan akhirnya ya emang nggak enak dia tinggal sama saya. Saya cerewet akhirnya. Sebenarnya saya bukan orang cerewet gitu ya. Tapi saya harus cerewet sama dia. Bangun jam berapa saya suruh, bangun lo gitu. Dia tidur jam berapa saya iniin ya, meskipun nggak terus-terusan gitu ya. Dia kan bukan anak kecil, nanti dia kabur lagi. Saya harus tarik ulur. Orang yang saya kasih ini menjadi pribadi yang lebih baik. Next. Nah, slide berikutnya ini adalah sahabat saya. Sampai sekarang kami bersahabat. Kami sudah sama-sama menikah gitu ya. Meskipun kadang kami dibilang homo gitu ya sama teman-teman. Tapi dulu tuh kalau dibilang homo sama sekarang tuh kayaknya beda gitu ya. Kalau dulu dibilang homo itu cuma bercanda gitu ya. Kalau sekarang kayak homo gitu kayaknya lebih ke kalau nggak hinaan tuh emang beneran homo gitu ya. Meskipun ya saya juga lagi berjuang lah mengasihi homoseksual gitu ya. Meskipun ya homoseksual salah ya teman-teman ya, ini jangan sampai nyasar ke homoseksual ya. Saya mengimani ini teman-teman, Amsal 17 ayat 17 ketika bersama dengan Tommy. Seorang sahabat menaruh kasih tiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jalan itu, ini teman kelompok kecil saya teman-teman. Ini di foto, ini di foto gitu ya, saya lagi gendong dia teman-teman. Ini di bawah FKIP waktu itu. Jadi itu dia di jalan tuh dia ini saya senggol gitu teman-teman karena dia kurus gitu ya, saya gemuk ya. Dan teman-teman lihat tuh saya nggak segemuk sekarang kan. Gitu lalu dia saya senggol lalu jatuh keseleo di akhirnya. Tapi lihat nggak teman-teman, dia senyum tuh. Jadi itu ada teman saya satu lagi gitu ya. Saya gendong dia, terus sampai ke arang bodol lah sebenarnya gitu ya, dilihatin di kampung baru gitu ya. Pas di kampung baru sih diturunin sih kakinya satu. Memang tapi dia cedera karena saya teman-teman. Dia memaafkan saya. Dia memaafkan keisengan saya. Dan satu-satunya orang yang mukul muka saya teman-teman. Saya ini ditonjok teman-teman. Tapi nggak saya balas ya dia. Dalam cerita lain. Saya pernah ditonjok sama dia, tapi nggak saya balas, itu sama dia doang. Ini cerita waktu dia, bukan dia lah, kami sama-sama bergumul, dan saya ceritain ini teman-teman sebenarnya sudah dalam persetujuan dia gitu. Tadi gitu saya bilang, Tom, gue mau ceritain kisah ini nih Tom gitu. Lo bolehin nggak gitu? Boleh kata dia. Lu jangan dilebay-lebayin kata dia gitu. Nah, saya dan dia bergumul waktu itu sama pornografi teman-teman. Dia kos di Puri Agung Belum Teknik itu. Kos yang kamar mandinya bareng tuh biasanya tuh kamar mandinya kurang terawat gitu ya. Nah, waktu itu saya melihat dia menonton film porno. Waktu itu saya melihat dia nonton film porno.
Dan saya nggak ikut nonton ya, saya ngeliatin aja gitu. Bukan maksudnya saya ya pertama dia bener nonton gitu, karena itu di komputer waktu itu dan saya kalingan dan bener gitu ya. Terus saya mikir gitu ya, saya bingung mau harus ngapain gue ini ya sebagai teman gitu ya. Karena kami dalam kelompok kecil tuh sampai PKK kami marah karena dikit-dikit kalau sharing dosa gitu ya. Kami tuh sharing dosa seminggu sekali teman-teman. Bayangin tuh. Bukan berbagi dosa gitu, sharing dosa, ayo kita lakukan dosa ini sama-sama, bukan maksudnya menceritakan keberdosaan gitu dalam kelompok kecil. Dan kami sering begitu dan sampai sering sharingkan hal seperti ini dan sampai PKK saya itu marah dan nangis gitu teman-teman. Kalau pria nangis buat kita teman-teman sesama ininya, dia tuh sayang sama kita beneran, dia tuh mengasihi kita. PKK saya nangis teman-teman, waktu itu anak kedokteran saya ingat, dan saya sedih waktu itu. Kenapa gitu? Lalu kamar mandi, habis orang nonton pasti ke kamar mandi, ngapain jam 2 malam. Itu bukan sakit perut kok dia. Saya tendang kamar mandinya. Dia jerking off. Dia onani. Biar teman tahu nih kasarnya saya. Saya tarik dia keluar dari kamar mandi. Masih belum pakai celana waktu itu. Ya ini memang ya kos-kosan cowok doang juga sih, jadi nggak masalah banget gitu. Dia nangis. Karena kami tahu teman-teman betapa beratnya lepas dari pornografi. Dan saya merasa saya perlu hadir di sana waktu itu. Karena dia sedang dalam jurang yang dia gali lagi gitu ya. Dalam lubang yang dia gali lagi. Ya, seperti saya lagi gendong kayak gini, teman-teman. Kadang dia juga yang gendong saya, teman-teman. Sampai saat ini. Teman saya sedang bergumul, dia kena PHK sekarang gara-gara COVID ini. Dan dia harus jual mobilnya demi kebutuhan keluarga lah. Lalu saya kemarin malam baru ya, saya bilang sama dia saya tanya sama dia udah dapat kerjaan belum gitu. Sampai dia bilang, lo kayaknya istri gue soal nanyain kerjaan daripada jadi soal nanyain kerjaan gitu ya, lebih cerewet gitu ya, saya tanyain terus gitu. Terus saya bilang, ya gue takut aja lo kehilangan semangat gitu. Teman-teman, kami ini dari teman-teman yang toksik juga gitu ya. Dia punya toksiknya dia juga. Dia dulu gila game. Saya dulu tukang berantem. Dan dia yang harus hentikan saya gitu ya. Dikit-dikit saya mau ribut waktu itu. Memang mantan preman. Dia dulu gila game. Gitu ya. Sampai saya tuh didiemin, pernah dia main run online selama 4 jam di samping MBK waktu itu. Dulu ada gitu tempat di mana bisa main game gitu ya. Warnet itu tapi khusus game, dan di situ orang ngomong jorok, anak kecil ngomong pokoknya sukanya lah gitu, dan saya nggak nyaman sama tempat itu. Tapi dia main 4 jam diemin saya waktu itu. Saya datang menemani dalam rangka supaya dia lama. Memang teman-teman, ini gila-gilanya berhala ini teman-teman. Dia bisa diem saya 4 jam. Dan saya tungguin, saya setelah dia sama cewek lah gitu, berantem gitu. Bukan sahabat teman-teman. Sahabat. Dia pernah sama saya waktu itu. KP saya nggak selesai teman-teman. KP saya nggak selesai sampai dia yang akhirnya hubungin dosen
pembimbing saya gitu. Bilang gitu, Bu, marahin aja si Benny sih, Bu, gitu. Supaya ini benar dimarahin, kasih tahu itu si Tommy yang suruh saya marahin kamu. Waktu dia lulus dan saya belum, waktu itu saya baru seminar itu, saya seperti kayak kehilangan arah awalnya gitu ya, awalnya kayak kehilangan arah gitu. Ini ada lagi nggak ya teman gue yang ngingetin saya gitu. Tapi kami sama-sama komitmen, Ben, ayo tetap doa sama-sama. Dulu belum ada ini ya, dulu masih pakai teleponan, dulu orang masih sering teleponan gitu ya. Sama-sama tetap terus berdoa. Kami kelompok kecil berlima gitu, tapi memang kami berdua yang pada sama-sama melayani seksi kelompok kecil waktu itu. Saya syukur gitu ya teman-teman, saya punya pelayanan yang saya melayani bareng sahabat saya, sehingga yang bilang tidak ada seksi kelompok kecil yang terhadap Benny dan Tommy sama PKK. Dan segalak, sampai waktu PKK saya, sampai ada PKK angkatan 2004, kalau ngelihat kamu merasa bersalah langsung muter. Jadi teman-teman, cari sahabat, mungkin nggak banyak, mungkin cuma satu, tapi dia yang pribadi yang menasih tiap waktu, yang jadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya nggak tahu teman-teman, tapi mungkin saja saya rela korban nyawa demi dia, dan dia juga sama. Sebegitunya memang. Ya, nih kalau ceritain persahabatan kami ini bakal panjang gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, next slide, ini slide terakhir. Salib. Kristus disalibkan bukan saja demi sahabat, tapi demi musuh juga. Kristus jadi buktinya apa yang dia sampaikan di Matius 5 ayat 10. Jadi yang melakukan apa yang diajarkan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Teman-teman ingat, di peristiwa itu dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi musuhnya. Saya pikir mengasihi sahabat seharusnya ketika berkaca sama Yesus adalah sesuatu yang sangat mudah jadinya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba banyak sekali kekurangan sana-sini dalam menyampaikan ini Tuhan. Tapi firman-Mu lah yang menyempurnakan apa yang telah hamba sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang mendidik supaya kami menjadi pribadi, menjadi teman yang tidak toksik, tapi justru jadi teman yang bagi yang kami yang lain, teman yang rela dibentuk oleh teman kami. Kiranya Tuhan yang pimpin supaya teman di FKM KFT meskipun masih online, masih bersekutu secara online, menjalani kuliah secara online, bisa memiliki atau menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bang Benny untuk
pada hari ini yang sangat memberkati. Hal yang dapat aku simpulkan, kita sebaiknya menjadi masing-masing yang baik di hadapan Tuhan. Jangan menonjolkan untuk keotentikan saja. Jadikanlah teman seperti saudara yang selalu ada. Seorang sahabat tidak membiarkan saudaranya jatuh, berada dalam kondisi tertekan sendiri. Tapi seorang sahabat seharusnya ada untuk saling membantu, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Di hari ini kita belajar untuk mengenal kasih, yang jadi teman yang toksik. Selanjutnya, untuk merespon firman Tuhan, kita mau menyatakan rasa syukur kita dengan kasih dan karunia dari Allah Bapa. Mari kita lagu Bertumbuh Bersama. Dalam
Selanjutnya, kita akan mendengarkan FK MKFT kepada yang bertugas. Silahkan. Shalom abang kakak dan teman-teman semuanya. Warta FKMK pada malam hari ini. Yang pertama bersyukur kepada Tuhan karena laksananya PU Topikal pada hari ini 9 April 2021. Yang kedua, berterima kasih kepada para pelayan yang telah mengambil bagian untuk pelayanan PU Topikal pada hari ini. Sharing Bang Beni, WL Yesika TG 20, pendoa syafaat Ramos TS 20. Yang ketiga, PU berikutnya akan dilaksanakan tanggal 23 April 2021. Untuk jam dan tempat akan diinfokan kembali. Yang keempat, FKMKFT mengucapkan selamat ulang tahun kepada abang, kakak, dan teman-temannya berulang tahun dari tanggal 22 Maret sampai 9 April 2021. Yang pertama ada Armedia Priti Sitorus dari Tekim 20, Jeffrey Martin Simamora TG 19, Nathanael Alfa TE 20, Dionysius Visco TA 20, Merly Mariandini TK 20, Kak Dormian Pakpahan TK 18, Krisna Mahesi TK 20, Bang Daud Yosua TM 17, Renold Firman TK 19, Alan Alarik Girsang TG 19, William Ari Mangaratua TSP 20, Immanuel Prawira Negara TE 20. Yang kelima, diharapkan untuk abang, kakak, dan teman-teman setelah PU ini dapat mengirimkan pokok doa pribadi ke akun WA FKMKFT atau ke pengurus. Sekian warta FKMK pada malam hari ini. Terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih Kak Clara. Shalom. Sebentar kita akan mengangkat pokok-pokok doa kita. Kita akan mendengarkan doa syafaat ke petugas, dipersilahkan. Shalom Ramos. Suaranya belum kedengeran. Belum kedengeran juga.
Ramos. Mungkin waktunya bisa di-share. Bentar, Ramos sedang ini Kak, sedang kendala. Ya kalau misalkan emang nggak bisa, share aja waktunya di room chat. Baiklah, karena Ramosnya terkendala digantikan Cindy. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Sudah Kak. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami bisa berkumpul dalam persekutuan umum topikal lewat Zoom meeting untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendoakan doa syafaat kami ya Tuhan. Yang pertama, kami berdoa untuk kuliah kami. Semoga Engkau memberkati dan Engkau sertai selalu ya Tuhan, agar kami tetap semangat dan kelancaran dalam menjalani kuliah online kami ini. Kami juga berdoa untuk kakak abang yang sedang bergumul dalam seminar ataupun laporan ya Tuhan, agar kiranya Engkau yang memberikan kemudahan kepada mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kawan kami yang sedang berulang tahun, guru minggu ini, bahkan yang berulang tahun hari ini Tuhan, kiranya Tuhan dengan bertambahnya umur mereka, Engkau yang menambahkan roh ke mereka dapat makin dalam iman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang sedang sakit, khususnya untuk kesehatan anak Kak Yeti dari HKI supaya lekas membaik. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua, kakak dan adik kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai dan melindungi mereka. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia ini, Engkau berkati dari jajaran presiden, para menteri, sampai ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan selalu dan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan untuk COVID-19 yang sedang terjadi Tuhan sampai saat ini, kiranya Engkau yang berkati tenaga medis dan program vaksinasi yang ada di Indonesia ya Tuhan. Semoga Tuhan agar virus ini dapat hilang dari dunia, terkhusus di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang ada di NTT, yang kemarin baru dilanda oleh bencana alam, kiranya Engkau berikan ketabahan kepada mereka yang terdampak, Engkau kuatkan mereka ya Tuhan, supaya saudara kami yang ada di NTT dapat pulih lagi seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Provinsi Lampung, mulai dari seluruh pemimpin daerah sampai semua masyarakat yang ada di Lampung, kiranya dapat selalu dalam kerukunan, kedamaian yang daripada-Mu. Dan Lampung semakin sejahtera dan berkembang dari hari ke hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk Unila dan Fakultas Teknik, agar menjadi institusi yang dapat menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang berintegritas dan selalu mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk PDO setiap fakultas yang ada di Unila, agar tetap menjadi wadah pelayan yang utuh dan dapat makin menjadi media bagi mahasiswa untuk makin menumbuhkan iman di dalam Tuhan. Tak lupa ya Tuhan, kami mendoakan semua pelayan yang berpartisipasi dalam PU hari ini, mulai dari pembawa acara, pembawa firman Tuhan, dan pihak lain tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, dan kiranya Engkau yang menyempurnakan pelayanan kami, sehingga berkenan di hati-Mu.
Kami juga berdoa untuk sharing firman Tuhan yang telah kami laksanakan, kiranya melakukannya dalam kehidupan kami hari-hari dan menjadi terang dan garam di sekitar kami. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau yang mengetahui apa saja permohonan dari hati kami. Semoga Tuhan Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Inilah doa yang bisa kami sampaikan melalui juru selamat kami berdoa. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jikalau kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih sudah membackup. Untuk mengakhiri ibadah, mari kita syukuri semua anugerah Tuhan, kelimpahan yang Tuhan layakkan untuk diri kita. Mari kita bernyanyi anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus,
Selanjutnya kepada Denny, dipersilakan Bang. Selanjutnya doa kepada Bang Beni, dipersilahkan. Bang Beni, Bang, bawa doa penutup, Bang. Sorry, soalnya tadi kayak freeze. Bang, nggak apa-apa, Bang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat waktu-waktu yang Kau berikan kami bersekutu Tuhan di tengah pandemi, dan kami tidak jenuh, tidak bosan ya Tuhan karena kondisi ini, tetapi biarlah kami tetap Tuhan memiliki semangat, komitmen untuk terus bertumbuh dalam-Mu ya Tuhan ya Bapa, supaya kami bisa melalui hari-hari yang semakin sulit ini rasanya ya Tuhan, bersama dengan Engkau, sehingga kami tetap menjadi murid-Mu ya Tuhan, meskipun masa-masa semakin sulit. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang jaga orang tua dari kami semua, supaya mereka juga tetap sehat ya Tuhan, dan juga kami Tuhan, biarlah kami juga tetap berhikmat di tengah kejenuhan kami akan kuliah online atau semua yang serba online Tuhan ya Bapak, kiranya kami tidak mereduksi makna dari setiap pertemuan itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan apa yang akan kami kerjakan setelah ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan melalui nama tunggal Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bang. Puji Tuhan, ibadah persekutuan umum kita selesai. Mari kita ambil sikap saat teduh dan berdoa masing-masing. Kiranya kita akan selalu dalam lingkup kasih karunia dan Roh Kudus dalam Kristus dan Bapa kita. Saat teduh di Amin. Selesai. Shalom. 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 Terima kasih Kakak Abang dan teman-teman semua yang udah join di PU ini.
Mungkin untuk sekarang belum ada MB-nya karena mungkin di PO selanjutnya kali ya. Oke. Konsumsi gimana nih? Minta Bang Edo. Makasih Bang Beni. Makasih Bang Beni, kapan kita KTB. Makasih Bang Beni, makasih Bang Gun, makasih Bang Will, makasih Irma, makasih Krisna. Sama-sama semua. Ayo Will, gaskan kapan KTB. Teman-teman, aku pamit duluan nih ya. Iya Bang. Terima kasih. Makasih Bang. Terima kasih sudah mempercayakan pelayanan hari ini. Iya Bang. Makasih Bang. Dadah semuanya, kalian keren banget. Kok MB-nya gitu banget. Kenapa Bang? Tumben. Pada kemana? Apanya Bang? Biasa, personil boy band dan girls band kalian. Nah gitu Bang. Join kok mereka. Oh, iya. Usman. Jual Usman Kak. Beli becak Bang. Iya Bang Will, beli Bang beliin dong. Bang beliin Bang. Usman. Iya Bang. Emang kepanitiaannya udah ada? Udah Bang. Loh. Inilah gak follow akun IG FKM Kak. Aku lagi nggak main IG. Oh, gitu. Di ini juga ada Bang, di WA FKM Kak. Disebar. Di Telegram. Di WA? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Telegram aku juga, Telegram buat apaan emang? Di Facebook Bang. Gitu ya? Ada. Oh iya, di Line deh, waktu itu aku lihat di Line. Di Line ada nggak sih? Nggak tahu. Ada Bang, ada. Gimana Gun? Udah? Apa tuh Bang? Udah mantap. Selalu mantap Bang. Kalian ya gitulah. Usman, enggak, di seriusan aku kira bercanda loh. Usman beneran. Beneran Bang. Itu Paulus yang ini, yang handle Usmannya. Bang Will beli Bang, masih ada 5. Kayaknya enggak deh, bohong. Makanya Bang, kalau ada yang Iya sih Bang. Bang Will. Tuh. Yes, ini angkatan 20 berarti. Beneran Bang, masih ada Usmannya. Bang Willy. Itu Yesi yang mana dulu Bang? Bang, Usmannya Bang. Bisa dikirim nggak? Bisa. Enggak sih, bisanya duitnya bisa dikirim. Oh gitu ya. Belum kerja. Yang udah kerja aja nggak sih? Bang Paulus lah, Bang Paulus. Mungkin yang belum. Iya, kampus di sini jadi. Kok kalian Usman emang ada yang beli di sana? Emang di sana lagi rame? Wow, mulai Bang. Udah mulai rame? Ya, udah mulai imun. Udah mulai imun. Juga ya. Coba lihat Usmannya dong. Kalau misalnya menarik, aku beli nih. Emang kalau menarik bakal kayak gimana Bang? Bakal dikirimin? Aku mau lihat bentuknya dulu. Nanti aja Bang. Ada kok nanti penghubungan buat Bang Willy khusus. Iya Bang. Iya, enggak deh. Iya Bang, enggak usah Usmannya ditahan dulu aja. Jangan. Aku pengen lihat Usmannya, aku pengen beli Usman nih. Enggak usah Bang, dikumpulin aja duit Usmannya. Aduh. Mana aku pengen lihat Usmannya, siapa tahu kalian lapar.
Gak tahu sih. Cindy katanya lapar tadi ngechat aku, nggak tahu. Cindy emang lagi di sana. Cindy ini kalau dia dari ininya jurusannya Tekim kayaknya. Enggak, Bang. Dia fisika, Bang. Salah. Oh, Masih geofisika. kebayang-bayang Tekim abang ini. Jadi Bu Ya, ketahuan kan. Waduh, Bang Gun bisa emang. si Cindy jadi orang Batak apa orang Jawa? Batak, Bang. Kan udah sarang. Oh, Itu ada Saragi ya ada Jawa. Jawanya soalnya. Aku bingung soalnya. Jawa apa Saragi nih? Takutnya salah kan. Poros dia, Bang. Oh, ini yang tinggal sisa di sini inilah ya calon-calonnya ya. Benar. Iya, Bang, bener, Bang. Oh iya, bagus lah. Izin lab ya. Oke, Bang Paulus. Iya, makasih iya. ya, Bang. Ya lu siram tanamanmu itu ya. Masih basah Bang ini daunnya. Masih basah ya. Iya juga. Baru disiram ternyata. Bang Will lagi di mana, Bang? Lagi di Bekasi. Lagi di Cilegon. Kemarin di Bekasi kan ya, Bang? Sempet di Bekasi. Kalau kemarin di Cilegon. Iya, ya bener ya. Kayak salah, maaf ya, Bang. Ayo, gimana? Tanggal berapa? Jam berapa? Coba yang jelas. Nggak tahu. Waktu live IG. Live IG. Yang sama... Live IG. Oh, iya, itu lagi di Bekasi. Lagi di Bekasi. Nggak ke Lampung, Bang. Belum lah. Lagi nggak enak. Nanti datang Pomkit ya, Bang? Kalau Pomkit aku udah mau datang. Nah, itu. Itu Pan. Catat, Pan. April kan? Iya. April. Kayaknya. Sekarang dong. Iya, Bang. Nggak sekarang sih, Bang. Maret, April. Paling Mei ya. Lagi Mei. Kita lihat lah, Bang. Kita tunggu. Nanti ada jarkomannya biasanya, Bang. Emang alumni bisa ikut ya, Bang? Loh, bisa. Loh, kan aku pengen datang, bukan pengen ikut. Ya udah, kalau nggak boleh datang sih nggak apa-apa. Jadi, cuman inilah Fadi kalau kan. misalnya emang kalian udah nggak boleh lagi, ya udah. Aku juga datang. Baper. Kalau misalnya emang kalian maunya kayak gitu, ya udah. Kan nggak marah. Ya udah lah ya, maaf ya, Bang. Ini berarti yang angkatan 20 tadi itu ya. Siapa pembawa acara kita ya? Sama si Cindy di sini. Iya, pendosia dadakan. Oh. Jadi Sin, kok kau mau Sin sampai malam ini ngapain kayak gini-gini? FMK tuh kan gak jelas kok sebenarnya. Terpaksa, Bang. Terpaksa ya. Iya, dulu aku juga kayak gitu. Memang kita semua ini sebenarnya terjerumus ke FMK. Apa coba kalian? Aduh, masa udah mahasiswa masak-masak babi kecap? Apa coba? Gak jelas, belajar. Mahasiswa belajar biar lulus kuliah yang benar. Datang dong, Bang, besok Rames, Bang, datang. Ayo, aku mau datang seriusan. Iya, besok, Bang. Bang, alumni boleh datang nggak sih, Bang Gun? Wih, boleh banget dong. Boleh banget. Panitia. Waduh, salah malah ya. boleh banget kalau Rames. Boleh. Gue cari linknya. Bener-bener sampai dapat. Gue cobain. Kan ada nomor room Zoom kan. Gue coba satu-satu sampai ketemu FMK. Buset. Aduh. Kalian siapa ketua plaknya? Anggiat. Coba tebak dulu, Bang. Tebak dulu. Sorry. Anggiat masih kuliah? Lah, emang kenapa, Bang? Anggiat itu kan sempat off kan? Oh iya, yang itu. Karena dia ini habis paket kan? Iya. Enggak. Maksudnya karena dia itu kan mau coba kuliah lagi.
Iya. Kok? Oh, dia tiba-tiba muncul lagi. Wah, hebat deh. Senang banget aku. Anggia itu ini loh. Keren loh. Calon-calon dia kan? Mantap. Oh iya nih Cindy ini lihat nih ada abangmu nih Bang Paulus namanya. Terus ajarin dulu dia kiat-kiat berkuliah juara 1 ini. Lu coba lu buat dulu. 3 koma. Aku ya. 3 koma berapa? Aku ya gitu. karena kalau ngelihat ceritanya Paulus dulu gitu kan, karena kan pernah makan berdua bareng gitu ngobrol. Nah, kalau ngelihat perjuangannya si kawan ini, mantap lah gitu. Memang cocok lah hasilnya kayak gitu lah si Paulus. Mama bangga mama. Nggak bisa berkata-kata bang. Puji Tuhan aja. Gila emang Tuhan. baik banget. Tuhan Yesus baik ya. Iya bang. Cerita Gelus gimana? Dikit aja gitu. Si Haga. Wih, Haga liburan terus. Lagi di mana ini? Lagi sunset di malam. Biasalah. Biasalah. Gak, jadi gimana? Biasa, tau lah. Emang nih Haga nih. Ini Cindy lagi di Balam berarti. Cindy, Jessica. Kayaknya enggak deh. Iya bang. Kebetulan aku sama Jessica sekos. Di mana? Kalian di Balam. Sabar ya, sabar. Kosnya di Kampung Baru apa? Iya bang. Ini tanda kita masih baru. Nah, kalau dari kampus nyebrang rel. Iya kan nyebrang bang. Oh, gak tahu kalian kos kalian di mana? Iya, aku masih baru kalau tinggal di kos bang. Sabar. Tembok kalian kuning ya. Berarti ini kosnya di sabar. Dekat nggak dari crack nih? Ini Dekat nggak dari crack? galon aat. Waduh, nggak tahu tuh daerah-daerah situ tuh. Nasi goreng yang nggak enak itu kan? Tapi laku terus. Nasi goreng yang nggak enak tapi laku terus. Bingung aku. Padahal pekol. Karena kalau branding. Ini gak sama Paulus pasti tahu lah. Paulus sama Haga nih. Kalau ngelihat si Kevin makan di situ, aduh ya ampun. Apa ya, sedih aku. Apa segitu kan ngirit. 10.000 dia minta nasi, mie sama telur. Wow, gila. Oh, berarti kalian belum pakai di dalam Cindy sama Jessica. Ini kita udah masuk podcast nih ya. Udah nge-podcast mana orang aja, Bang. Berarti belum lama. 2 bulan masih lupa itu rel ada di mana kalau 2 bulan. Kenapa kan pas di situ? Jauh banget. Kenapa nggak ngekos di Manderway? Si Fanny. Apa bang? Fanny. Iya. Kenapa nggak mereka ngekos di Manderway aja si Cindy sama si Yesi? Belum kenal. Maksudnya kan belum tahu kemarin. Wah, belum kenal. Bukan. Jadi, kan mereka udah kosan udah lama kan. Semenjak Paulus udah nggak aktif di UKMK emang jadi sombong-sombong pengurusnya ini. Aduh. Kok gitu. Emang terakhirlah Paulus yang paling ramah itu. Waduh. Tuh, payah nih. Tapi bang memang belum pernah kenal bang. Gua aja belum pernah kenal sama mereka. Mungkin sini ya, juga nggak tahu kan. Kalau Paulus kan udah alumni
Biar malu. Ya tapi nggak apa-apa deh Bang. Keren sih Paulus ini. Gimana Bang Gun? Aku ada kenangan STMK guys. Bang Gun, Gimana, Lus? gimana? Udah daftar? Waduh. Daftar apa tuh? Oh ini deh kenangan STMK masih ada. Cuman ini tinggal ini doang. Udah selesai kau baca, Bang? Udah, tenang aja. Ini udah Nah, pernah. Aku belum nanggung masih. Udah 2 kali aku selesai baca buku. Mantap betul, Bang. Ya, tapi masih buat dosa kan. Ceritain lah, Bang. Apa? Memang kayak gitu. Manusia itu kan harus jatuh untuk bangkit kan. Buku apa itu Bang? Gimana udah